Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan, Sarjana Psikologi Magister Sains. Saya merupakan salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus dari program studi S1 Psikologi. Perkenalkan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Sosial dengan metode DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu prasyarat sertifikasi SMART dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Psikologi Sosial. Memiliki kode mata kuliah yaitu PKM 206, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 program studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Mata kuliah Psikologi Sosial ini memiliki bobot 4 SKS dengan rincian 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan dengan bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Psikologi Sosial bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep-konsep psikologi sosial, teori-teori psikologi sosial, dan asesmen psikososial. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran meliputi pengantar psikologi sosial, metode psikologi sosial, persepsi sosial, kognisi sosial, sikap, identitas sosial, prasangka, hubungan interpersonal, pengaruh sosial, tingkah laku menolong, agresi, kelompok dan individu, teori pembelajaran sosial, teori pertukaran sosial, teori lapangan, teori psikoanalisa Viro, dan teori identitas serta teori peran. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi S1 Psikologi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu memperoleh serta mengolah informasi melalui penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dalam konteks psikologi, dan mampu menguasai konsep dasar dan teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar asesmen psikologis dalam menganalisis gejala psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Yang kedua, mampu menganalisis persoalan psikologis, non-psikologis, dan persoalan perilaku, serta menyajikan alternatif pemecahan yang sudah ada. Referensi yang digunakan di mata kuliah Psikologi Sosial beragam, di antaranya adalah buku Psikologi Sosial milik Baron and Biren tahun 2012, Sarwono dengan teori-teori psikologi sosial, Wijanarko dengan kearifan lokal dalam mitigasi bencana di Muria, serta Journal of Personality and Social Psychology dari American Psychological Association atau APA, dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Psikologi Sosial dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa asesmen psikososial melalui LMS Sunan atau Sinau Temenanan dari Universitas Muria Kudus.
Mata kuliah psikologi sosial ini dilaksanakan sebanyak 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS, kemudian 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian dan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan metode discovery learning, diskusi dan presentasi kelompok. Sedangkan pekan sebelum UAS akan berfokus pada tugas kelompok dan asesmen psikososial. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS Sunan UMK untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah psikologi sosial serta asesmen lapangan, penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS Sunan UMK. Hasil pembelajaran mata kuliah psikologi sosial didapatkan dari penugasan kelompok setiap minggunya berdasarkan bahan kajian atau bahan pembelajaran sebanyak 9 kali atau 9 kelompok. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik komunikasi lisan dan tertulis yang di dalamnya memuat bahasa, kerapian, isi, dan organisasi. Kemudian UTS dilakukan menggunakan evaluasi tertulis. Hasil kerja mahasiswa yaitu kajian mengenai teori-teori psikologi sosial. Sedangkan UAS dilakukan menggunakan presentasi hasil asesmen psikososial. Bentuk evaluasi pembelajaran dihitung berdasarkan bobot penilaian, penugasan baik mandiri maupun kelompok, sekaligus keaktifan kelompok sebanyak 10%, UTS sebanyak 40%, asesmen psikososial 40%, dan UAS sebanyak 10%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah psikologi sosial untuk mahasiswa program studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muria Kudus. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran saya yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kabarnya baik hari ini? Oke, ini mata kuliah apa kelas ini? Sosial ya, sudah betul. Khawatirnya nanti salah masuk kelas beda mata kuliah. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pekan ketiga dengan materi persepsi sosial. Nah, namun sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar perkuliahan hari ini diberikan kelancaran, tidak ada suatu halangan apapun. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Mbak semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi pekan ketiga yaitu persepsi sosial. Namun sebelumnya nanti kita coba remind kembali dari materi pekan lalu. Kemarin tentang apa? Metode psikologi sosial atau metode psikologi sosial. Terima kasih Mbak Mari sudah diingatkan. Nah, masih ingat gak sih apa pengertian dari metode psikologi sosial? Oh iya, silakan. Terima kasih. Metode psikologi sosial ini salah satu metode untuk memahami perilaku dari suatu kelompok. Betul ya. Jadi ini adalah satu metode atau cara kita memahami perilaku kelompok atau komunitas atau banyak orang. Nah, itu adalah metode psikologi sosial.
Nah, masih ingat ya kemarin apa saja bentuk metode psikologi sosial? Oke, kalau kuantitatif, mana ya? Kualitatif. Siapa tadi yang jawab survei? Juga ya, ada survei, ada kuantitatif, ada kualitatif, eksperimen maupun metode-metode yang lainnya untuk kita bisa memahami perilaku kelompok atau komunitas atau organisasi. Oke, hari ini kita akan mempelajari ini. Nah, ini adalah lanjutan dari materi kemarin. Ini kaitannya dengan teori-teori psikologi sosial dengan beberapa kajian, yaitu salah satunya persepsi. Dan hari ini kita akan fokus mempelajari apa itu persepsi. Ya, tentunya masih ingat, kalau kalian ingat di semester 1, ini semester 2 ya. Semester 1 juga ada materi tentang persepsi, terus proses persepsi. Nah, ini bedanya dengan mata kuliah kita hari ini, yaitu psikologi sosial, karena ini kaitannya dengan persepsi sosial. Maka kita juga akan mempelajari tentang definisi dari persepsi sosial. Berikutnya adalah fungsi dari persepsi sosial, terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Ini ada beberapa faktor, yaitu faktor variabel objek stimulus, ada variabel suasana, dan variabel dari perseptor. Nah, nanti setelah itu kita evaluasi pembelajaran kita hari ini untuk saya memastikan bahwa Mas Mbak semuanya memahami materi pada perkuliahan hari ini. Apa itu persepsi? Jadi persepsi adalah suatu proses, ya, suatu proses pengenalan atau identifikasi suatu dengan menggunakan panca indera. Panca indera itu apa? Apa saja, Mas? Mata itu penglihatan. Terus apa lagi? Telinga, pendengaran. Hidung, penciuman. Berikutnya mulut. Berarti apa? Rasa. Berikutnya kulit. Betul. Kulit, peraba. Setelah itu sudah ya, tidak ada yang punya indera keenam atau ketujuh. Ya, masih normal ya, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Ada juga pendapat lain. Ini persepsi adalah suatu proses membuat penilaian. Jadi kita memberi penilaian atau membangun kesan terhadap apa? Terhadap berbagai macam hal yang dapat dilihat di lapangan penginderaan seseorang. Jadi apapun yang diterima panca indera itu bisa kita persepsi. Berikutnya adalah ada mar'at. Persepsi yaitu suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus-menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungan. Atau kalau prosesnya nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan proses setelah ini, yaitu dari penginderaan diolah ke alam pikiran kita atau otak kita, berakhir pada penafsiran atau penilaian. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi kalau di PPT bisa kalian lihat, ini ada 4 proses. Ada 4 proses. Stimulus, sensory input, processing, sama respon. Apa saja? Stimulus, sensory input. Oke. Nah, penjelasannya seperti ini, Mas Mbak. Jadi itu ada dijelaskan, ada yang pertama apa? Stimulus. Berikutnya sensory input, ada processing, ada respon. Nah, ini adalah satu proses atau rangkaian bagaimana persepsi itu terjadi. Stimulus ini apa? Stimulus ini bisa manusia, bisa benda, bisa juga peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, itu kita tangkap oleh panca indera kalau kita lihat di PPT, baik itu pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Setelah itu diproses dalam otak kita, sehingga kita sebagai
perseptor nanti yang akan memberi penilaian terhadap stimulus ini punya penilaian terhadap stimulus. Misalnya apa? Saya beri contoh. Misalkan ada suara gemuruh. Ada suara gemuruh. Nah, diterima panca indera apa? Telinga atau pendengaran. Berikutnya adalah otak kita dengan pengalaman kita ketika ada suara gemuruh dimasuk dalam telinga kita memberi penilaian bahwa itu suara apa? Bisa suara motor, bisa suara geluduk itu apa ya? Kalau ini orang Kudus istilahnya geluduk, kalau bahasa Indonesia petir ya, misalnya petir. Terus misalnya gempa bumi itu bisa jadi. Nah, itu adalah persepsi. Nah, persepsi itu bisa benar, bisa salah. Ada suara gemuruh, itu bisa dipastikan tadi suara motor, suara gempa bumi atau petir. Itu kepastian validasinya atau 100% dikatakan itu gempa bumi, gemuruh motor atau petir, itu dari mana? Ya, banyak hal ya tentunya. Nah, tentunya bisa benar, bisa salah. Maka perlu divalidasi. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah, kalau tadi adalah persepsi atau katanya persepsi itu apa, bagaimana prosesnya terjadi persepsi. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait persepsi sosial. Nah, ini yang akan membedakan di mata kuliah kalian kalau di semester 1 itu di psikologi umum atau psikologi dasar. Di psikologi sosial kalian akan lebih banyak memahami bagaimana proses persepsi dalam konteks sosial. Nah, persepsi sosial ini adalah kecakapan untuk cepat melihat dan memahami perasaan-perasaan, sikap, kebutuhan anggota kelompok. Ya. Persepsi sosial, bagaimana kita membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka, jenis informasi, dan untuk sampai pada kesan tersebut bagaimana akurasinya terhadap pesan itu. Nah, persepsi sosial berhubungan dengan adanya rangsangan-rangsangan sosial dan banyak mengandung unsur subjektif. Ingat ya, tadi itu persepsi bisa benar, bisa salah. Termasuk juga dalam persepsi sosial. Kita itu seringkali melihat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial sehingga kita menafsirkan. Misalkan kalau ada orang kita melihat berpenampilannya lusuh, kita langsung memberi penilaian bahwa dia orang miskin misalnya. Atau kelihatan pakai jas, pakai dasi, wah pasti dia itu orang pinter, pendidikannya tinggi, kalau nggak S2, S3. Padahal ternyata dia hanya mungkin salah kaos kaki misalnya, kan gitu. Nah, termasuk juga kejadian-kejadian yang sifatnya tradisi, itu juga bisa kalian analisis pakai persepsi sosial. Misalkan ada sesajen, ya, ada sesajen terus ditaruh di mana mas? Di jalan, di pertigaan atau perempatan jalan seperti itu. Nah, kita punya persepsi ini apa ya? Kalau persepsi kita mungkin ada beberapa dengan pengalaman yang lain, wah ini musyrik nih gitu ya. Ini nggak punya kepercayaan terhadap Tuhan nih misalnya. Nah, itu bisa kalian analisis dengan persepsi sosial. Atau peristiwa apa lagi misalnya kalau kalian punya contoh? Oh iya, mau memberi contoh, silakan. Misal kemarin saya melihat peristiwa dua kelompok pemuda saling memukul, Pak. Ada dua kelompok pemuda, ya, mereka saling melukai. Ya, Oke. melukai. Ya. Nah itu saya pernah melihat di TV itu, kalau itu adalah sebuah kejadian tawuran, Pak. Oke. Saya takutnya itu mungkin tawuran. Punya persepsi kalau ketika ada dua kelompok atau sekelompok pemuda ya, saling melukai, itu adalah itu adalah tawuran.
tawuran, gitu ya. Oke, sip. Tepuk tangan untuk Mas Yud. Oke. Terima kasih atas contoh yang diberikan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini tadi ada 3 variabel, objek, suasana, dan diri. Nah, objek ini apa? Objek ini misalnya nih ya, saya lihat dari gerakannya dia serius. Nah, gitu ya. Serius memperhatikan perkuliahan ini karena dia mau mencatat dan sebagainya. Nah, saya berpersepsi bahwa Rory ini adalah serius mengikuti perkuliahan saya. Nah, siap-siap nih jangan tahu. Beberapa mungkin juga dari yang saya melihatnya, oh kok ya apa ya agak kurang serius misalnya. Ya, dilihat dari mana? Biasa menonton aja dari tadi ya cuma lihatin bahasan. Oh ini, oh iya, tetapi mungkin agak kurang serius. Ya, misalnya dari objek ya, termasuk kalian dalam peristiwa sosial atau mungkin benda ataupun yang lain. Melalui berbagai petunjuk yang didapat, kita dapat mengkonstruksi apa yang masuk dalam penginderaan kita. Panca indera kita itu sangat peka dan biasanya akan mengkonstruksi bahwa ini adalah tadi kejadian tawuran. Kalian kan akan membuat kebiasaan-kebiasaan. Dan kita tangkap dengan indera bahwa si A ini adalah orang yang baik, si B adalah orang yang tidak baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah suasana. Nah, ini juga sangat mempengaruhi persepsi kita, baik persepsi yang sifatnya individual maupun persepsi sosial. Latar belakang suasana ini menyertai kehadiran suatu objek stimulus jika turut menentukan corak persepsi yang dapat terbentuk dari diri seseorang. Ya. Latar dan suasana yang mengiringi kehadiran mempunyai pengaruh tertentu terhadap persepsi sosial. Nah, ini sangat berhubungan dengan norma, nilai yang berlaku pada suatu kelompok tertentu. Kalau ada orang makan babi, persepsi yang muncul pada dirimu apa? Orang makan babi, Kristen, oke, Kristen. Orang makan babi, kamu langsung punya pemahaman bahwa haram, orang kaya, gitu ya. Karena babi itu mahal loh ya. Baru tahu nggak sih? Babi itu mahal, betul. Bisa jadi hanya orang kaya bisa membeli makanan babi satu. Tadi menarik, Kristen. Langsung kita berasumsi bahwa dia punya keyakinan atau kepercayaan atau agama tertentu yang dia peluk karena dia makan babi. Terus tadi haram. Nah, karena mungkin kalian juga punya keyakinan yang berbeda terhadap objek tadi, yaitu babi. Latar belakang budaya, keyakinan kita yang sehingga kita akan punya persepsi berbeda pada satu objek yang sama. Misalkan babi, kalau tadi kalian kebetulan di sini Muslim semua ya, tidak ada yang non Muslim ya. Kalau kebetulan kita Muslim semua berpersepsi bahwa babi itu ya haram. Tapi akan berbeda kalau dari salah satu dari kalian punya kepercayaan yang meyakini bahwa babi itu ya halal, ya nggak ada masalah. Dimakan pun juga nggak ada masalah. Bahkan tidak harus ditutup-tutupi kalau saya sedang makan. Ya, misalkan bisa dipahami ya. Jadi suasana konteks ini sangat mempengaruhi. Berikutnya adalah diri perseptor. Nah, ini berkaitan dengan proses penginderaan yang melibatkan diri perseptor, yaitu banyak sekali yang mempengaruhi. Artinya diri perseptor ini juga tergantung seberapa banyak pengalamannya. Kalau intelijensi juga mungkin kaitannya dengan cara berpikir dia dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi persepsi. Ya, semakin banyak mengolah peristiwa kejadian, tentunya dia akan banyak pilihan persepsi atau penilaian terhadap objek manusia atau peristiwa. Oke, bisa dipahami ya? Jadi coba kita evaluasi lagi. Nah, ini saya mau ngecek apakah sudah masuk pembelajaran pada siang hari ini yang teman-teman kalian terima selama kurang lebih 1 jam tadi. Pertanyaan pertama, apa itu persepsi? Siapa yang menjawab? Ayo, silakan Budi.
membuat suatu penilaian atau membangun kesan tentang apa yang diterima oleh Panca Indera. Oke. Tepuk tangan untuk Mugi. Jadi proses memberikan penilaian atau kesan ya terhadap objek, bisa manusia, peristiwa ataupun benda. Yang berikutnya coba saya cek lagi apakah sudah paham betul atau belum apa yang kita pelajari hari ini. Bagaimana proses persepsi itu bisa terjadi? Siapa angkat tangan yang mau jawab? Oke, kalau kan silakan. Jadi proses persepsi itu yang pertama itu Pak, harus ada stimulusnya, misal dari objek, peristiwa, suasana atau dari manusia itu sendiri. Selanjutnya setelah ada stimulus, kita merespon dengan panca indera kita. Panca indera kita menerima dari stimulus itu. Nah, setelah panca indera itu respon atas stimulus tersebut. Ini ya, ada stimulus, ada sensory input, Panca indera kita, berikutnya di proses, lalu kita memberikan respon atas stimulus tersebut. Oke, kalau dicontohkan lagi mungkin stimulusnya apa misalnya? Misal kita melihat suatu misal kelompok yang ribut gitu. Nah, berarti ya ada dua kelompok pemuda itu di stimulus atau stimulus sensory input. Ya, panca indera kita melihat atau mendengar. Nah, itu yang mana? Stimulus Sensor. sensory. Ya. Berikutnya, Lalu otak kita memproses peristiwa tersebut. nah, Setelah itu kita merespon stimulus tersebut. Ternyata peristiwa itu tawuran gitu. oh, jadi ini ya, ada stimulus, sensory Sensor. input, Proses, respon. respon. Oke. Terima kasih kalau jadi objek itu juga menarik perhatian kita, panca indera kita untuk mempersepsikan seseorang, peristiwa ataupun manusia atau benda. Berikutnya adalah suasana tadi mempengaruhi juga terhadap persepsi kita. Yang terakhir adalah diri perseptor, yaitu kita, pengalaman kita, intelijensi kita, kepribadian kita, sehingga akan punya variasi persepsi yang banyak daripada teman-teman yang mungkin beda dengan kita. Nah itu ya. Yang jelas persepsi itu bisa benar, bisa salah, maka perlu kita validasi. Materi berikutnya yaitu terkait dengan kognisi sosial. Apa itu? Nah, nanti jadi PR kalian, tugas kalian setelah ini adalah mencari bahan atau materi terkait kognisi sosial yang nanti akan dijelaskan oleh kelompok yang presentasi di minggu berikutnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri sesi perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa kita berdoa dulu untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Oke, selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas antusiasme kalian dalam mengikuti perkuliahan ini, memberikan contoh, pengalaman, dan lain sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Sehat-sehat semuanya. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah psikologi sosial yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah psikologi sosial di program studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti, dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muria Kudus, Fakultas Psikologi, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.